saya Eki, nama panjangnya Rizky Rinaldi Mosmart. Saya Managing Editor dari Bumi Langit Entertainment. Halo, saya Aziza Satari, CEO dari Lentera Nusantara, Indonesian Intellectual Properties based on Arts and Cultural Technology Heritage. Selamat siang, nama saya Ivan. Saya adalah CEO dari Ananturpa Studios. Saya juri untuk kategori Entertainment Games, jadi cocok banget sama Bumi Langit. Kita ngejuriin dari beberapa game yang 4 kelompok terakhir ya. Jadi ada serious game, temanya beda-beda. Ada yang buat simulasi kendaraan bermotor, terus kemudian ada satu game buat simulasi sampah, kemudian ada 2 lainnya game-game serius yang lain. Banyak sekali potensi dari anak-anak daerah yang tadinya bahkan tidak pernah tersentuh oleh teknologi, dan bahkan mereka itu saat pengembangan ternyata tidak punya laptop. Ternyata mereka bisa membawa lokal konten dari tempatnya masing-masing dengan dengan suatu metode baru, dan akhirnya mereka bisa membawa potensi itu ke ranah game gitu. Dengan adanya metode ini, kita bisa melihat lebih banyak lagi harapan dari anak-anak ini, di mana mereka itu terutama di saat pandemi ya, regardless itu pandemi ataupun tidak nantinya, kita bisa memberikan kebebasan dan hak yang sama bagi seluruh anak-anak di Indonesia untuk merasakan bagaimana mereka bisa melihat mimpi mereka sebagai game developer adalah sesuatu yang real dan sangat possible begitu. Menurut saya konsep bikin kegiatan terus berkarya lewat online ini menunjukkan satu hal yang paling utama, potensi dari SDM Indonesia. Jadi potensi dari resource kita itu luar biasa, kelihatan dari karya-karyanya. Beberapa bahkan menurut saya sudah market ready. Kelihatan semua potensinya di sini, keren acaranya. Sangat menarik karena experience-nya beda-beda. Tadi saya sempat memang bertanya di setiap tim tentang knowledge basicnya mereka, dan memang masih sedikit bingung dengan role dari masing-masing tim atau divisi. Jadi mungkin perlu ada guides dari developer yang memang sudah terjun di industrinya supaya mereka mempunyai perspektif yang sama, apa tugasnya dan bagaimana cara pipeline-nya bekerja dalam satu sebuah tim. Memberikan akses yang lebih luas dan lebih merata ya ke teman-teman yang ikutan, apalagi mereka katanya tersebar Indonesia dari berbagai kampus, dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi yang mungkin tidak punya kesamaan akses terhadap gadget, terhadap device, terhadap koneksi internet. Dengan adanya virtual lab, ini jadi yang akses device-nya kurang bisa terbantu oleh akses V-Lab ini, dan mereka bisa bekerja selayaknya pakai peralatan profesional kan. Jadi ya asik banget, kayaknya buat kerja seterusnya juga bisa dipakai terus begitu ya cara kerjanya gitu. Capstone Project dari program Micro Credential Game Developer yang diselenggarakan oleh ICE Institute merupakan salah satu bentuk praktik baik dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program kolaborasi yang diselenggarakan oleh 182 universitas dengan merekrut 672 mahasiswa dari seluruh Indonesia ini merupakan sebuah contoh bagaimana kita sebagai pendidikan tinggi bisa bersifat adaptif dalam menangani kendala-kendala yang ada. Pada saat pandemi kemarin program ini diluncurkan. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan program Micro Credential Game Developer dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan virtual lab untuk memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai macam keterbatasan, memfasilitasi dosen maupun mentor dari industri untuk bisa berkolaborasi menghasilkan 54 game yang diharapkan bisa membajiri pasar game nasional maupun global. Diharapkan 54 game yang sudah dihasilkan dari mahasiswa ini bisa siap untuk diinkubasi dan melakukan proses komersialisasi pada akhirnya nanti. Proses ini diakhiri dengan penjurian dengan melibatkan beberapa mitra industri yang diharapkan bisa menyeleksi 10 game terbaik yang bisa diserap oleh industri game yang ada di Indonesia. Ya harapan sih karena melihat potensi, jadi mudah-mudahan nggak kapok gitu ya. Artinya malah tambah semangat baik dari sisi panitia, dari sisi peserta untuk bikin game yang makin serius gitu. Maksudnya bukan gamenya serius, serem dan berat gitu enggak, tapi proses produksinya makin serius. Jadi karyanya tuh layak buat ketika kita ngebandingin game di Play Store dengan game yang kita bikin. Oh udah 11-12 nih, udah cocok buat itu. Harapannya ada semangat ke arah sana gitu. Kedepannya bisa
bisa lebih bersinergi ya, karena ada banyak sekali yang sebenarnya kita pengen juga bagi dari industri ke adik-adik, sehingga kedepannya bisa lebih bervariasi, terus kemudian bisa memanage project manajemennya, timnya juga bisa lebih detail lagi gitu, sehingga waktu pembuatannya bisa lebih singkat lagi gitu. Pesan saya untuk anak-anak yang terbawa dalam program ini terutama tugas kalian semua untuk bisa menjadi raja di negeri kita sendiri. Karena Indonesia merupakan sebuah negara dengan game market terbesar di dunia gitu. Tapi saat ini sedikit sekali game developer asli Indonesia yang bisa menguasai game market Indonesia. Hari ini baru 0,4%. Harapan saya setelah ini kalian bisa membawa 1% atau lebih dari ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita semua bisa membawa mimpi-mimpi para game developer Indonesia untuk menjadi raja di negerinya sendiri. Merdeka belajar untuk semua.